Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan syukur kita dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita, menghapus dosa-dosa, dan meninggikan derajat kita, serta menerima amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada yang dirahmati Allah, manusia hidup di dunia pasti membutuhkan rizki yang berupa makanan, minuman, ataupun rezeki yang berupa kesehatan. Dalam sejarah ada seseorang yang mencoba bagaimana atau seluk-beluk rezeki Allah itu kepada dirinya. Apa memang betul manusia itu dijamin rezekinya oleh Allah gitu? Dalam Al-Quran itu disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi, termasuk manusia ini, kecuali rizkinya dijamin oleh Allah, kecuali dia punya hak untuk mendapatkan rizki selama masih hidup. Pada hadis disebutkan tidak akan datang kematian kepada seseorang sebelum datang atau sebelum dikirim rizki yang terakhir untuknya, rizki yang terakhir. Kadang ada orang yang meninggal itu di tabungannya masih banyak gitu kan, berarti itu bukan rezekinya dia, itu jatahnya anaknya, jatahnya istrinya gitu ya. Tapi rizki yang memang untuknya tidak akan salah kirim, tidak akan terlambat sedetik pun, tidak akan. Kita banyak mengalami ya rizki yang model-model begitu ya. Tidak mengira, tidak menyangka, ada apa begitu, kemudian dikasih rizki melalui dia. Kadang juga mengharap begitu. Wah, dikasih amplop, pulang sampai buka tidak ada isinya, hanya amplop saja. Ya, itu namanya rizki itu begitu. Kalau memang sudah bukan jatahnya, tidak akan sampai. Kalau memang jatahnya, sampai juga. Walaupun jalurnya itu berliku-liku, walaupun tidak dirasakan, disangka dirinya akan mendapatkan rezeki itu. Maka memang rezeki manusia itu unik sekali. Dalam Al-Quran di surat yang lain ya, di surat misalnya surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam menunaikannya. Kami Allah tidak memintamu rizki, tapi kamilah yang memberimu rizki. Wah, ini kalimat yang sangat jelas sekali ya. Para ahli tafsir menafsirkan seperti ini, bahwa mengerjakan sholat itu bisa berpengaruh mendatangkan rizki kepada seseorang. Disinilah pentingnya sholatnya. Kita sholat bukan karena pengen dapat rizki, tapi kita sholat karena Allah, perintah Allah. Tetapi disebutkan sendiri oleh Allah. Kaitannya ini dalam para mufasir menjelaskan, sholat itu ada kaitannya dengan pemberian rizki. Kami tidak memberimu rizki, tapi kamilah ya. Kami tidak memintamu rizki, wahai manusia, tetapi kamilah zat yang memberimu rizki. Ya Allah, memang betul rizki itu aneh dan unik ya. Kalau memang sudah
nasibnya bejo kemayangan, maka ya ada saja jalan mendapatkan rezeki. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntunglah orang yang beragama Islam. Orang beragama Islam itu walaupun rezekinya sedikit, tapi dia sudah beruntung karena di akhirat termasuk orang yang bejo, aflaha, sukses di akhiratnya. Tapi ini sudah di dunia melarat, tidak beriman lagi. Ya Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Tidak ada yang dicari lagi, tidak ada yang diharapkan dari orang seperti ini kan. Ning dunia ketere-tere, ning akhirat soro. Maka meskipun kita rezekinya terbatas ya, hanya sedikit, kita syukuri. Kemudian tetap kita tunaikan perintah-perintah Allah, tetap perintahkan. Memang dalam aspek yang lain sholat itu kewajiban. Sholat itu kewajiban. Adapun urusan rezeki itu sudah bidang yang lain. Maka di sini kita lihat ada orang yang rajin beribadah, tapi rezekinya tetap seret. Nah, karena itu tidak ada kaitan. Ada yang tidak sholat sama sekali, rezekinya tumpuk-tumpuk. Memang nggak ada kaitan gitu. Dari satu sisi dilihat memang seperti itu, tapi dari sisi lain para ahli tafsir menafsirkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, itu berkaitan dengan rezeki. Di dunia ini ada orang yang mencoba ya, ada orang yang mencoba bagaimana rezeki Allah itu datang kepadanya. Ruya annal imam zahidiyah aroda ayyatayakona yakinan fir rizki. Seorang imam ahli zuhud itu kepengin mengetahui, kepengin meyakinkan dengan seyakin-yakinnya tentang rizki. Fakharaja ila bariyatin, kemudian dia berusaha keluar menuju tanah lapang. Wa qasoda jabalan, dia sengaja menuju gunung. Yang dianggapnya di situ nggak ada rezeki, di gunung nggak ada manusia ya. Naik ke gunung, kemudian thumma dakhala gharan, dia kemudian masuk ke gua di gunung itu. Wa qa'ada fi zawiyatil ghar, kemudian dia duduk-duduk di ruangan di gua tersebut. Qala, lalu mengatakan begini, wa kuntu anzuru kaifa yarzuquni huna rabbi. Aku melihat bagaimana Tuhanku memberiku rizki. Dia mencoba betul, ngetes apa memang betul seseorang itu memang dijatah rizkinya, walaupun dia sendirian kan, tidak ada teman di sini, di gua, di gunung lagi, jauh dari rumah-rumah penduduk. Alladzi huwa fihi, yang dia di dalam gua tersebut. Kemudian fudiltu fadallat qafilatun min tariqiha. Tiba-tiba ada rombongan, ya, kafilah itu rombongan yang tersesat jalan, tersesat. Ini berarti kan yang membuat tersesat ya Allah kan. Kafilah itu ingin melangsungkan perjalanan tapi tersesat di jalan. Kemudian apa? Faja al-mator. Sudah tersesat kemudian turun hujan alaihim, kepada kafilah tersebut. Fatolabu aknanan yadkhulunaha fadakhulul ghar alladzi huwa fihi fara'auhu. Jadi tiba-tiba hujan turun, mereka dalam keadaan tersesat
ya, fatolabu aknafan, maka mereka mencari tempat perlindungan, ngiyup, ya, ngiyup, mencari tempat berteduh. Ya biasalah, manusia itu kalau ada hujan kan pengennya ndak kehujanan, ya, sedang di jalan gitu, ngobut, padahal itu bahaya. Mau hujan-hujan sudah rintik-rintik gitu ya, naik motornya dikowobutin supaya ndak kena hujan, itu bahaya, itu bahaya. Karena di saat itu orang ngebut itu banyak dari arah berlawanan, itu bahaya itu. Maka ya sebaiknya dipersiapkan, kalau memang musim hujan ya bawa mantel, siapkan itu. Supaya kalau hujan tenang saja, berjalannya seperti biasa. Karena kita juga harus mendahulukan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Nah, kemudian dia mencari tempat berteduh. Di situ ternyata dekat dengan gua tersebut. Masuklah mereka ini ke dalam gua yang di situ ada ini Al-Imam Az-Zahid tadi, orang yang ingin menguji gimana sih rezeki itu datang kepadanya gitu ya. Ya Allah ya. Kemudian faqalu ya Abdallah falam yujibhum. Mereka mengatakan pada laki-laki yang berada di gua lebih dulu tadi, hai Abdullah, hai hamba Allah. Falam yujibhum. Hamba yang ditanya tadi tidak menjawab. Dia ingin menguji betul, rizki itu memang datang kepadanya apa enggak. Ya Allah. Faqalu rubama wajadal burda. Ya, mereka mengatakan sambil berbisik sama Tuhan, mungkin dia kelaparan, mungkin dia kedinginan. Saya tidak bisa menjawab. Walam yaktir alal kalam, sehingga kedinginan tadi itu membuatnya tidak bisa mengucapkan kalam atau mengatakan sesuatu ya, menjawab pertanyaan tadi. Fa'auqadu naron bikurbihi, kemudian mereka menyalakan api di dekat satu orang ini yang dilihat di perkiraannya dia kedinginan nih, ayo nyalain api. Kalau orang kafilah itu kan biasanya perjalanan pasti mempersiapkan bawa korek, bawa apa begitu kan. Nah kemudian hatta dafa'uhu wa kallamuhu falam yujibhum. Kemudian didekati, diajak bicara, falam yujibhum, tapi satu orang itu tetap tidak mau menjawab. Faqalu rubama ja'al faqir. Mereka mengatakan, oh barangkali orang ini lapar, dia orang fakir. Nah ini ya tidak tahu. Tidak tahu ini hakikatnya laki ini ngapain itu, tidak ada yang tidak tahu mereka. Nah, ini yang laki-laki yang satu orang ini tidak menguji gimana sih rezeki Allah itu datang kepada saya. Faqaddimu ilaihi sufrotan. Kemudian mereka mengajukan kepada laki-laki tersebut ya suatu wadah nasi begitu. Fa'asyaru ilaih, kemudian memberi isyarat ayat dimakan. Ya Allah. Kemudian falam yatanawal minha syai'an. Laki-laki tadi tidak gubris, tidak ngambil nasi sedikit pun. Ini kok diam saja, kok diajak bicara tidak menjawab, kemudian dikasih makan, wadah makan sama isinya ya, kok tidak mau ngambil, gimana sih ini? Qalu hadza min muddatin madidatin lam yajid syai'an fa'adbahu lahu labanan. Karena tidak digubris itu kemudian mereka memasak susu. Karena orang bepergian itu membawa bekal macam-macam. Labanan haron, dimasakin susu yang masih panas, hatta yakulahu, hingga dia bisa memakannya, minumnya. Fa'amilu dikasih minas sukar ya, dikasih gula, waqaddamuhu ilaihi falam yaltafit ilaihi. Kemudian didekatkan begitu, susu ditaruh dekatnya,
falam yaltafit ilaihi. Laki-laki tadi tetap tidak mau menoleh, tetap saja diam gitu. Faqalu qatis tabakat asnanuhu. Mungkin giginya sudah rengket, sudah berdekatan, tidak bisa buka sendiri gitu. Faqama min jumlatihim rajulani. Kemudian ada dua laki-laki dari rombongan tadi itu yang berdiri. Kemudian wa akhadha sikinan, mengambil pisau. Nah, ini bekalnya orang berukian, pisau juga dibawa. Liyaftaha famahu fafataha famahu wa taraha al-luqmata fi famihi. Kemudian dibukalah mulutnya laki-laki tadi yang sendirian tadi dengan pisau. Kemudian terbukalah mulutnya ini. Kemudian bisa masuklah satu puluhan atau satu sendok makanan gitu ya. Fadhohika. Kemudian laki-laki tadi itu tertawa. Faqala lahu anta majnun. Begitu tertawa itu laki-laki yang dua orang tadi, rombongan tadi. Faqala lahu anta majnunun. Dia mengatakan pada, gendeng kamu. Apa kamu gila? Faqala la, tidak. Aku tidak gila, aku sehat. Walakin aradtu an ujarriba rabbi fi rizki. Tapi aku ingin kepengen mencoba Tuhanku tentang rizkiku, fa'alimtu annahu yarzukuni wa yarzuku abdahu haitsu kana wa aina kana wa kaifa kana. Ya Allah, maka aku tahulah sekarang bahwa Allah memberi rizki hamba itu dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Seperti kasusku ini adalah dia dalam keadaan aku sedang di gua sendirian, dan di waktu kapanpun ternyata Tuhanku memberi rizki. Kalau emang itu jatahnya ternyata akan sampai juga. Nah, seperti kisah-kisah kalau orang terjebur di air laut gitu ya, nggak ada manusia kan di situ. Wah, ternyata dikasih rizki oleh Allah melalui jalur itu. Ditolonglah oleh makhluk yang di situ, disundul-sundul oleh ikan. Kebetulan terdampar di pantai, gak ada orang, kebetulan ada orang satu yang lewat. Ketahuanlah dia. Dibukanya di sakunya ada KTP-nya. Orang sini, orang ini. Ya Allah, rizki itu seperti itu, mitra persada. Rizki itu memang ada, dan Allah yang memberikan, yang berkuasa. Di sini kita ambil pelajaran bahwa kita ini hidup tidak usah berpikir serius, gimana ya rezeki saya, ya Allah gimana ini. Apalagi panjenengan sudah punya anak, punya istri atau punya suami gitu ya. Apalagi anaknya masih kecil, masih butuh pendidikan, masih butuh pembinaan. Wah, itu jalur untuk mendapat rezeki pasti ada, pasti. Yang penting panjenengan bekerja, maka di sini dibutuhkan keahlian ya, melalui HP, bisa mengoperasikan aplikasi, atau dengan tenaganya yang bisa ngangkut barang. Kita ini diberi mata oleh Allah, diberi mulut, diberi telinga, diberi tangan. Ini adalah bekal kita untuk bekerja, bekal kita untuk punya mulut ya buat menyampaikan tausiah seperti saya ini ya. Kemudian punya tangan untuk ngambil apa, diantar ke sana ya.
punya kaki untuk naik motor, punya mata untuk melihat jalan, punya telinga untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, ya. Semua itu bekal yang cukup dari Allah, maka kita ini wajib bersyukur, mensyukuri pemberian Allah. Memberi zat yang bisa memberi dan tidak akan habis rizkinya Allah yang diberikan pada manusia. Cuma kita ini memang hendaknya selalu memperbaiki ibadah kita, sregep, rajin beribadah. Waktunya sholat, kita kerjakan sholat. Kita tambah dengan sholat-sholat sunat, ya. Karena besok itu dihisab pertama adalah sholat. Kemudian kalau sholatnya kurang, coba lihat hambaku itu punya amalan-amalan sunat apa enggak, tatawu, ya. Sholat-sholat sunatnya gimana, ada enggak? Nah, kalau ada, imbuhkan lengkapkan ke pahala sholatnya yang wajib itu. Nah, kalau kita enggak punya sholat sunat sama sekali, ya Allah, nanti takut kita kekurangan bekal, kekurangan nutrisi pada di sana. Nutrisi yang dimaksud adalah bekal di hadapan Allah yang telah menciptakan kita, yang beri kita telinga, yang beri kita mata, tangan, kaki, keahlian-keahlian kita ini. Masa sholat saja kita harus disuruh-suruh, sholat harus sudah tukang azan sudah berbunyi, mari, ya. Apalagi ditambah sholat tahajud, itu saat-saat yang dekat dengan Allah, saat-saat doa mustajabah. Kita gunakan kesehatan kita, siang untuk bekerja, kemudian malam untuk istirahat, ya, untuk beribadah, ya. Ini adalah tugas-tugas kita di dunia ini. Rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Rizki itu sudah istilahnya kewajiban Allah, tugas Allah. Ya, bukan tugas, bukan kewajiban sebenarnya, ya. Tapi itu sudah illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah lah jatah rizkinya. Ya, kebutuhan kita kadang-kadang banyak, kemudian rizkinya gimana, ya. Ya, kita sudah berusaha, yang penting berusaha dulu. Kemudian kita tawakal, disertai dengan doa, ya Allah, aku sudah berusaha begini, ya Allah, memberilah kecukupan untuk biaya anakku, untuk kebutuhan sehari-hariku, ya. Nah, ini pernah saya mengalami, ya, Mitra Persada. Saya ini pernah kehabisan uang itu tinggal 250.000. Waduh, ini buat bayar wifi. Kalau buat bayar wifi nanti nggak bisa masak. Apa yang dimasak? Pagi biasanya kan belanja gitu kan. Nggak ada uang gimana? Tapi kalau wifi-nya nggak dibayar, udah waktunya, nanti kalau diputus anak saya yang gimana, wifi-nya nggak nyala. Bingung kan? Pada saat seperti itulah, ya Allah ternyata nggak tidur, Mitra Persada. Allah memberi saya rezeki dari jalan yang saya tidak menyangkanya, tidak menduga-duganya. Ya Allah, kalau sudah begini maka manusia ini harus bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah setiap saat, nanti ada jalan, tetap ada jalan. Terutama kita yang sakit, ya. Sakit itu tidak pernah enak, ya. Nggak ada yang enak sakit itu. Sakit selalu menyengsarakan, menyusahkan, bahkan menyusahkan saudara kita, orang-orang terdekat kita, ya. Tapi kita memang sakit itu pemberian Allah. Walladzi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, hanya Allah lah yang menyembuhkannya. Menyembuhkannya tentu melalui wasilah, melalui perantaran dokter, ahli, ya, kesehatan, orang yang bisa menjadi sebab kita tahu obatnya, begitu kan. Itu harus dilewati juga itu. Di sini hidup manusia ini harus banyak pasrahnya, tetapi juga wajib berusaha. Kalau kita seimbangkan dua hal ini, maka hidup kita nyaman. Dikasih sakit, sabar.
dikasih rezeki sedikit sabar, terus dikasih rezeki yang banyak juga harus sabar. Orang biasanya nggak sabarnya, orang yang sabar itu tidak hanya ketika susah ya, ketika dapat rezeki yang banyak pun harus bersabar. Harus bersabar artinya digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membantu, untuk membantu saudara, tetangga, anak. Nah, ini titipan dari Allah semua. Maka mitra persada, betul ya, ada orang yang mengetes gimana rezeki Allah itu datang kepadaku. Ternyata rezeki itu melalui kafilah tadi, melalui rombongan tadi. Bahkan saya tidak mau ngambil, tidak mau menjawab, masih dimasakkan, diloloh-loloh nih, sampai mulutnya dibuka. Ketawa sih ya. Nah, ketawa. Ternyata Allah memberi rezeki dia dari jalur seperti itu. Maka mitra persada, terus kita perbaiki amal-amal kita ya. Jangan bosan, jangan waleh, jangan malas. Karena malas itu memang setiap manusia punya. Setiap manusia punya namanya sifat malas. Maka kita menoleh kepada orang kok bisa semangat gimana ya? Kita tiru. Oh ternyata bisa ya, saya juga bisa seperti dia. Alhamdulillah. Seperti itu. Memang bosan itu suatu saat juga menimpa manusia. Dulu pada zaman sahabat juga, saya tuh kalau mendengar jenengan dawo-dawo ketika di majelis itu, wah semangat saya, kelihatan jalan kebaikan tuh enak gitu. Tapi setelah pulang saya sibuk dengan urusan saya, kok jadi males ya? Rasulullah menjawab, ya seperti itulah manusia. Barang siapa yang ketika malasnya itu ingat sunnah-sunnahku, ingat ajaran-ajaranku, maka dialah yang beruntung. Maka ketika kita malas itu, kita ingat-ingat lagi amal-amal yang mudah, yang berpahala banyak ya, seperti ambil wudhu gitu ya. Ambil wudhu itu kan menghapus dosa kecil gitu, meninggikan derajat. Kalau pergi ke tempat sholat berjamaah, maka ditingkatkan derajatnya. Setiap langkah kakinya dapat satu pahala, dapat dihapus kesalahannya satu, ditingkatkan derajatnya satu. Itu satu jangka, satu langkah. Apalagi kalau berlangkah-langkah ya, banyak langkah ini kaki, maka semakin banyak pahalanya. Baca Quran ya ndak banyak, ndak apa-apa, satu ayat saja, masuk satu ayat saja rasa-rasen, satu ayat saja. Harus wudu ya, disuruh bukain anaknya kemudian dibaca satu ayat, tutup noleh nggak apa-apa seperti itu. Nah itu sudah mendapat pahala. Mitra persada, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan meraih pahala dari Allah. Kita sebagai hamba manusia, hambanya Allah, harus berusaha, bekerja harus. Kemudian rezeki itu urusan Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.